sekarang itu tadinya tuh Pak Ganjar tuh kan termasuk yang banyak dipilih nih sama orang. Trennya tinggi banget tentang Pak Ganjar. Tapi kenapa akhir-akhir ini trennya jadi menurun? Pidato Pak Jokowi itu bahwa apabila Pak Ganjar terpilih, advokasi langsung harus membenahi masalah pangan. Nah, saya lihat bahwa beliau berdua ini, Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu tidak menggunakan waktu 100% untuk berkampanye. Betul. Nah, strategi apa yang dilakukan saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, strategi yang dilaksanakan saat ini adalah sesuai dengan program beliau itu untuk memberikan makan siang dan membagikan susu buat anak-anak sudah berjalan. Inilah saat ini dibutuhkan calon presiden yang betul-betul mampu menerjemahkan apa keinginan daripada dunia untuk bisa dijadikan satu dengan bangsa Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara maju di kemudian hari. Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel kita, channel kesayangan kita yaitu Mr. Puisi. Nah, hari ini saya yang akan menemani teman-teman sekalian untuk ngobrol-ngobrol dengan siapa lagi kalau bukan Mr. Puisi. Tepuk tangan dulu untuk Mr. Puisi. Ya, pada saat ini kita udah tahu para capres itu sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu tahun 2024 dan udah keluar nih nomor urut mereka untuk pemilihan kita nanti di tahun 2024. Nah, saat ini kita akan membahas salah satu capres dan cawapresnya, yaitu tentang Pak Ganjar, Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, ini saya lihat-lihat nih Mr. Puisi ya, kenapa sekarang itu tadinya tuh Pak Ganjar tuh kan termasuk yang banyak dipilih nih sama orang. Trennya tinggi banget tentang Pak Ganjar. Tapi kenapa akhir-akhir ini trennya jadi menurun? Ada apa nih kira-kira Mr. Puisi? Terima kasih bro. Siap. Bro Rudi, apa kabar? Baik Mr. Puisi. Kelihatannya ini bajunya hitam-hitam ini semua. Lagi berduka. Bajunya aja Mr. Puisi. Ya, lagi berduka. Seperti narasi yang dilakukan pada saat Pak Ganjar berkampanye. Ya. Mereka tiga jari katanya. Betul. Pada waktu itu baju juga hitam-hitam. Iya, iya. Nah, konon katanya lagi berduka kenapa hal-hal apa yang terjadi di negara kita ini justru menurut narasi daripada tim PD Perjuangan itu bahwa saat ini pada para pendukung Pak Ganjar berduka, sehingga menggunakan baju hitam semuanya. Nah, itu apa betul dia sering berduka karena mungkin tidak ada kesatuan pendapat lagi dengan Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi saat itu kita lihat sebelum berapa dulu yang gagal tuh U17 ya? U17, di mana gestur politik daripada Pak Jokowi kan selalu mengatakan Pak Ganjar, artinya akan didukung kan gitu. Ada narasi, ada dalam pidato Pak Jokowi juga akan menjadi presiden yang berambut putih misalnya, mukanya berkerut misalnya, dan bahkan beliau mengatakan wah orang itu ada di sini, luar biasa itu. Yang terakhir malah dikatakan pada pidato Pak Jokowi itu bahwa apabila Pak Ganjar terpilih, advokasi langsung harus membenahi masalah pangan. Nah, itulah mungkin menjadi angin surga bagi pendukung Pak Ganjar itu sendiri, sehingga karena tidak ada dukungan lagi dari Pak Jokowi kepada Pak Ganjar, itulah misalnya banyak pendukungnya Pak Ganjar itu merasa kecewa
tokoh-tokoh politik di PDI Perjuangan sampai Ibu Megawati juga sangat kecewa. Nah itulah yang ada saat ini, sehingga mudah-mudahan karena Pak Jokowi kan masih kader PDIP ya. Perjuangan, tiba-tiba yang mengkritik juga dari tokoh-tokoh PDI Perjuangan, ini yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan pemilih itu bingung sehingga banyak tokoh-tokoh atau masyarakat yang tadinya memilih Pak Jokowi langsung memilih mendukung Pak Prabowo. Nah itu yang menyebabkan tren Pak Ganjar menurun gitu loh. Jadi hari ini judulnya kan itu apa? Betul. Kenapa Kenapa tren suara untuk Pak Ganjar ini saat ini turun, Mr. Puisi? Nah itu mungkin kemungkinan yang terjadi. Oh, berarti itu. Tapi kalau kita lihat tren Pak Ganjar turun setelah putusan MK. Ya. Tetapi jangan salah, kalau kita lihat bahwa tim pemenangan Pak Ganjar itu di situ ada Ketua Kadin, Pak Arsyad. Betul. Itu merupakan seseorang yang sangat sukses memimpin perusahaan yang begitu besar. Jadi sistem manajemen yang dipakai mungkin akan ditransfer ke sistem manajemen pemenangan Pak Ganjar, di mana ada wakilnya Bapak Andika Perkasa, juga sangat kuat pengaruhnya di masyarakat, dan malah Pak Andika Perkasa ini sangat digemari oleh ibu-ibu, ya kan, gagah, kekar, betul. dan baik hati. Ya. Nah, banyak sekali yang mengatakan, beberapa ibu-ibu ataupun para pencinta politik saat ini juga mengatakan bahwa Pak Andika Perkasa sangat luar biasa. Betul. Nah itulah menyebabkan bahwa pertarungan politik dalam memilih presiden untuk kalau nggak salah pemilu tanggal 14 Februari ya? Waktu Valentine, Mr. Puisi. Nah, tetapi belum tentu kita belum bisa mengatakan bahwa Pak Ganjar itu sekarang turun dan terus turun, belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Itulah kemenangan daripada setiap paslon presiden dan cawapresnya itu tergantung bagaimana sistem strategi kampanye akan dilakukan. Saya lihat di sini kan Pak Ganjar sistemnya menyisir dari luar terus masuk ke dalam, ketemu di Jakarta katanya. Nah, sedangkan dari Pak Prabowo belum kelihatan, malah mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mementingkan bahwa masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan di kementerian saat ini ya, Mr. Puisi. Kementerian dan juga di Wali Kota Surakarta. Sehingga saya lihat bahwa beliau berdua ini, Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu tidak menggunakan waktu 100% untuk berkampanye. Betul. Nah, strategi apa yang dilakukan saya tidak tahu. Tetapi yang jelas strategi yang dilaksanakan saat ini adalah sesuai dengan program beliau itu untuk memberikan makan siang dan membagikan susu buat anak-anak sudah berjalan. Nah ini merupakan program yang akan dilaksanakan apabila beliau menjadi presiden dan wakil presidennya Mas Gibran. Nah ini salah satu contoh yang setelah dilakukan sebelum terpilih menjadi presiden, contoh-contoh membagikan makanan susu mulai dilaksanakan pada saat kampanye. Baik. Nah itu program cukup taktis ya, memang menggunakan dana besar, tetapi cukup taktis, mungkin mampu untuk menarik ataupun mendapatkan simpati dari masyarakat luas. Betul. Gitu. Oke, tapi kalau misalkan kita bahas tentang Pak Ganjarnya lagi nih, Mr. Puisi ya. Dari Pak Ganjar sendiri ini ada punya kelemahan tertentu nggak sih, Mr. Puisi? Akhirnya bikin tren suara Pak Ganjar ini ikut turun sekarang. Sebetulnya setiap calon presiden yang ada, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, itu pasti ada kelemahan dan pasti ada kelebihannya. Iya, betul. Tetapi yang sangat menjolok sekali kelemahan Pak Ganjar, sangat disayangkan untuk
kemampuan berbahasa Inggris ini sangat kurang sekali. Itu iya. yang sangat disayangkan, dan banyak narasi-narasi di media televisi terus memberitakan masalah-masalah tersebut. Memang sesungguhnya calon presiden itu tidak harus bisa bahasa Inggris yang hebat. Yang fasih ya Mr. Puisi ya. Kalau coba kita lihat zaman Pak Harto dulu kan Iya. Selalu ke luar negeri bawa penterjemah. Betul. Di mana penterjemah itu sudah mengetahui dan apa yang akan dibicarakan, apa yang akan ditanyakan, apa yang akan dijawab itu menerjemahkan dari presiden sendiri. Penterjemah ini yang menginformasikan kepada lawan bicara. Sebenarnya tidak perlu, tetapi sayang pada waktu Pak Ganjar diwawancara oleh kalau nggak salah dari Singapura, Iya. itu sayang waktu itu Pak Ganjar tidak membawa penterjemah. Ya memang mungkin itu kesalahan sangat fatal, tetapi dengan kesalahan itu rasanya sekarang Pak Ganjar itu apabila menemui orang asing pasti mereka akan membawa penterjemah. Ya, ada pembenahan Mr. Puisi ya. Nah kalau kita bandingkan dengan Pak Anies, mereka adalah seorang dosen, seorang yang terpelajar. Betul. Dan memang bahasa Inggrisnya cukup baik. Tetapi Pak Anies ini tidak mempunyai hubungan yang banyak dengan relasi di luar. Betul. Jadi pengetahuan geopolitiknya yakin Pak Prabowo lebih dominan menguasai politik geopolitik yang ada saat ini. Nah, inilah saat ini dibutuhkan calon presiden yang betul-betul mampu menerjemahkan apa keinginan daripada dunia untuk bisa dijadikan satu dengan bangsa Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara maju di kemudian hari. Waduh, betul sekali nih Mr. Puisi. Tapi kalau memang kita bahas-bahas nih Mr. Puisi untuk masalah Pak Ganjar yang mungkin tadi ada kurang tidak bahasa Inggris atau kurang fasih ya Mr. Puisi ya, dan mungkin Pak Prabowo yang mungkin lebih bisa untuk masalah luar negeri lebih dominan gitu kan. Tapi kalau saya lihat dia juga Pak Anies ini sekarang malah tren suaranya naik Mr. Puisi saat Pak Ganjar turun ini. Apakah ini ada Nah inilah yang dikhawatirkan oleh grup Pak Ganjar, di mana kita lihat memang saya bingung juga pada waktu kampanye di Madura, sedangkan Pak Mahfud itu kan orang Madura. Betul. Kok peminatnya kurang? Iya. Ada apa? Nah ini yang perlu dievaluasi oleh tim Pak Ganjar, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kiranya tim ini harus betul-betul lebih fokus untuk bisa menguasai masyarakat banyak, memberi keyakinan bahwa apa yang akan dikerjakan, apa yang diprogramkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu memang betul-betul mampu membuat masyarakat itu senang. Ya terutama memang dari segi hukum, di mana kita tahu bahwa Pak Mahfud itu kan merupakan pakar hukum yang sangat jujur, dan nah inilah mungkin yang bisa mengangkat elektabilitas Pak Ganjar di kemudian hari. Ya tetapi tidak cukup hal ini akan mampu memenangkan Pak Ganjar. Kiranya di dalam kampanye 75 hari ini betul-betul harus mampu menguasai masyarakat seluruh Indonesia. Gitu. Nah, tapi sekarang ini kita lihat bahwa isi tas domestik logistik isi tas itu sangat sangat menentukan untuk kemenangan dan perjuangan untuk bisa kampanye secara efektif. Kita lihat di grup Pak Ganjar ada Pak Aritanu yang sudah luar biasa meluangkan waktunya untuk membantu dan untuk kemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Di mana kalau Pak Prabowo sendiri memang adiknya juga pengusaha yang sukses, sempat malah sudah membantu
Palestina Oh iya, sebanyak betul. 5 miliar Betul, rupiah. betul. Iya. Nah, hal-hal ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat bahwa bantuan yang real, Iya, gitu. betul. Nantinya kemungkinan bisa diterapkan nanti pada saat beliau-beliau itu bisa menjadi presiden RI, gitu loh. Oke, ya terima kasih Mr. Puisi buat waktunya pada hari ini. Jadi intinya teman-teman, sekarang ini Pilpres masih 75 hari lagi, masih pada Februari. Dan tanggal 14 ya Mr. Puisi ya, dan kita tunggu nanti kinerja untuk para tim suksesnya para cawapres dan calon presiden sendiri, itu tuh bekerjanya seperti apa nih untuk kira-kira mendukung calon presiden dan calon wakil presiden mereka masing-masing. Dan jangan lupa Februari tanggal 14 pilih calon presiden dan presiden yang menurut kalian itu bisa dapat mengembangkan dan memajukan Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Mr. Puisi pada siang ini. Ya, teman-teman jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa satu lagi teman-teman, follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Oke, bye-bye.